Episode 112. Suamiku seorang CEO. Di dalam peraduan yang hangat, sepasang suami istri masih tertidur pulas, hanya terbungkus selimut tebal yang menutupi tubuh polos mereka. Suara alarm bunyi bertalu-talu. Sang pemilik mata Hazel terbangun dengan malas, ia memutar bola mata coklatnya dan menatap lembut wanita di sampingnya yang meringkuk dalam dekapan hangat sang Arjuna. Harlan mengsatu lembut kening istrinya dan kedua matanya. Ada binar bahagia dalam hidupnya, kini ia tidak akan pernah sendiri lagi menjalani hari-harinya. Ada bidadari surga yang selalu menemaninya dan berharap tak akan pernah berpisah. Sekarang prioritas Harlan adalah mencari kebahagiaan bersama istrinya sampai menua. Dan impiannya memiliki anak-anak yang lucu-lucu dan menggemaskan. Lupita menggeliat saat sebuah tangan kekar mengusap pipi halusnya. Mas. Mata Lupi terbelalak sempurna. Sebuah senyuman hangat terukir di bibir tipis Harlan. Ayo kita mandi bareng. Hari ini Mas ada briefing di kantor, akan ada pelelangan tender di PT Sentosa. Lupita tersenyum terbit, ia begitu bahagia saat membuka mata, ada senyuman di wajah tampan suaminya. Lupi mengangguk ajakan suaminya dan tak ada penolakan untuk dirinya. Kini ia memberikan segalanya untuk suaminya yang sangat ia cintai, agar sang Arjuna tidak berpaling darinya, karena banyak pelakor di luar sana yang pintar menggoda. Harlan mengangkat tubuh istrinya dan berakhir di dalam bathtub. Setengah jam kemudian mereka menyudahi aktivitasnya. Lupita mengancingkan satu persatu kemeja suaminya. Selesai Harlan memakai celana panjang, Lupi mengalungkan dasi yang tersemat di lehernya. Tunggu sampai hari Senin kita menikah di Kua dan pindah ke Villa Nusa Indah. Berarti 4 hari lagi kita masih tinggal di sini. Lalu bagaimana bila ibu tahu kita akan pindah ke kompleks perumahan elit? Aku takut ibu cemburu dan menahanmu pergi. Biar itu akan jadi urusan Mas, kau tenang saja tidak usah pikirkan ya. Selamat Mas berada di kantor lebih baik menghindar dari Mark dan Della, bicara seperlunya saja bila ditanya. Mas tidak ingin lagi mendengar ada keributan di antara kalian. Iya Mas. Tapi, aku jenuh, kapan aku kembali bekerja di kantor? Tidak sayang. Kau di rumah saja, sekarang tugasmu adalah seorang istri mengurus suamimu. Kalau kau jenuh pergilah ke mall, kau bisa belanja apa saja untuk memenuhi ruangan di rumah baru kita. Wajah Lupita berbinar cerah, aku boleh jalan-jalan ke mall. Apa belum ada perabotan rumah baru kita? Ada sebagian, belum semuanya Mas isi. Kau bisa melihatnya ke sana, Mas akan meminta kuncinya pada William. Sebenarnya Mas ingin memberikan villa itu di hari ulang tahunmu. Tapi itu lebih cepat dari yang Mas pikirkan. Apa harus menunggu 4 bulan lagi, bila kau ingin memberikannya di hari ulang tahunku, Mas? Lupi mengerucut B1 bir sebal. Tidak sayang, untuk apa menunggu sampai 4 bulan? Mas sudah janji villa itu untuk mahar kita nikah besok. Lupita tersenyum tulus, terima kasih Mas. Lupi masuk ke dalam pelukan suaminya. Ya sudah kita turun, kau ajak saja Pak Basir untuk menemanimu belanja. Lupi mengurai pelukan dan mengangguk. Mereka berdua turun dan berjalan ke meja makan. Di sana sudah duduk Mak Isah dan Della dengan wajah masam. Lupita pura-pura tidak melihat ke arah mereka, ia fokus mengambilkan nasi dan lauk pauk untuk suaminya. Pagi Mak. Sapa Harlan sopan. Mak Isah hanya mengangguk kecil sambil terus memasukkan nasi ke dua mulutnya. Kak, apa tidak ada kesempatan aku untuk di posisi semula? Mas makan dulu. Lupi menaruh piring di depan suaminya. Harlan mendesih kasar, harus berapa kali aku bilang padamu, Della. Posisi situ sudah ada orang yang lebih ahli di bidangnya. Della mencabik dan beranjak dari duduknya. Selesai Harlan sarapan. Lupi mengantarnya sampai teras, dengarkan pesan Mas tadi, jangan berdebat dengan Mark dan Della, menghindar saja. Iya Mas. Wih. Iya Tuan. Berikan kunci villa pada istriku, kau kontak penjaga villa untuk menyambut istriku, hari ini Lupi mau ke sana. Baik Tuan.
memberikan kunci villa itu pada Lupita. "Terima kasih, Will." Tersenyum tipis. "Sama-sama Nyonya." William kemudikan mobilnya meninggalkan mansion. Di dalam kamar Lupi sudah berganti pakaian, ia bersiap-siap ingin jalan ke mall membeli semua perabot yang ia suka untuk di rumah barunya. Aku lupa bertanya pada Ines, apa dia tepati janji akan datang ke kantor Vandeles. Lupita mengambil ponsel dan mulai menghubungi kontak Ines. "Halo Nes. Hei, Fit. Tumben pagi-pagi udah telpon, awas nanti suamimu cemburu lagi, dikira telponan sama cowok." "Tenang saja Nes, Mas Harlan sudah berangkat baru saja." "Oh ya aku mau tanya, apa kamu jadi hari ini pergi ke perusahaan Vandeles?" "Jadi dong, aku tidak mau mengecewakan sahabatku. Sekarang aku sedang naik taksi. Kebetulan motorku lagi di servis. Mungkin sore nanti aku mau ngambilnya." "Oke, good luck. Dan hari-harimu menyenangkan." "Amin. Maksih ya Vita." Telepon terputus bersama ketukan pintu di luar pintu. Lupi membuka pintu. "Maafnya, mau menaruh pakaian tuan yang sudah selesai digosok." "Oh iya, taruh saja di sana Mbak, nanti saya bereskan." Art itu menaruh pakaian di atas ran, yang dan pamit keluar kamar. Sebelum berangkat Lupi membereskan pakaian suaminya ke dalam lemari, dan jas kerja ke lemari gantung. Karena terburu-buru pakaian yang ia pegang terjatuh ke lantai. Lupi menyusunnya kembali satu persatu baju untuk ditumpuk, tak sengaja di dalam lipatan kaos ia melihat beberapa lembar foto Harlan dengan seorang wanita cantik. Tiba-tiba hati Lupi berdenyut pedih. Ia menatap lekat satu persatu foto-foto itu. Siapa wanita cantik ini? Dan foto ini, ia sedang mengandung. Lupita membekap mulutnya, hatinya begitu sakit, tak terasa air matanya jatuh ke pipinya. Apakah Mas Harlan sudah pernah menikah? Tapi kenapa ia tak jujur padaku kalau sudah pernah menikah dan memiliki anak? Rasa penasaran terus bergelayut dalam hatinya. Lupi membalik foto itu dan ada sebuah tulisan tangan. "Nadine, kau adalah wanita pertama yang hadir mengisi relung hatiku yang kosong. Mencintaimu adalah anugerah terindah dalam hidupku. Selamanya aku akan terus mencintaimu, walau ragamu tak bersamaku, namun, cintaku tak akan pudar walau usang dimakan waktu." Hiks. Wanita ini bernama Nadine. "Jadi kau menikahiku hanya pelampiasanmu saja Mas, kau tak benar-benar tulus mencintaiku. Ada wanita lain yang sudah mengisi hatimu." Tangan Lupita gemetar saat membalikkan foto suaminya dan wanita itu sedang tertawa di sebuah air terjun. "Aku akan terus menunggumu sampai kapanpun, walau rambut ini akan memutih aku tetap menantimu. Datanglah kepadaku bila kau tidak bahagia hidup bersamanya." Tangisan Lupita semakin dalam. "Ya Tuhan, kenapa rasanya sesakit ini? Suamiku mencintai wanita bernama Nadine bahkan rela menunggunya sampai tua." Lupita meremas D4 danya yang semakin nyeri. Ini ditulis pada tahun 2017, berarti sudah 5 tahun yang lalu, saat usia Mas Harlan 25 tahun. Lupita terus merenung, kenapa foto masa lalu Mas Harlan ada di tumpukan baju ini? Apakah ada orang yang sengaja menaruhnya? Atau Mas Harlan lupa menyimpannya? Mustahil kalau suamiku sengaja menaruhnya agar aku bisa tahu masa lalunya. Lupi menatap lekat foto Nadine, parasnya sangat cantik, wajahnya begitu lembut dan mendekati sempurna. Pantas Mas Harlan begitu memuja sosok wanita ini. Ujinya jujur. Dada Lupi serasa sesak, aku akan tanya nanti malam. Lalu, bagaimana bila Mas Harlan masih mencintai wanita bernama Nadine? Apa gunanya aku berada di sisinya? Hidup bersama suami yang masih mencintai wanita lain sangat menyakitkan. Raganya bersamaku, tapi hatinya pada wanita masa lalunya. Tidak. Aku tidak boleh terpengaruh dengan foto-foto ini, sebelum mendapatkan penjelasan dari Mas Harlan. Dengan tebuh lemas dan perasaan nyeri, Lupi menyusun pakaian itu ke dalam lemari, dan menaruh foto-foto itu di dalam laci. Episode 113.
Lupita mengambil foto-foto itu kembali dari dalam laci, dan sengaja menaruhnya di atas kasur, biar aku taruh di sini saja, dan ingin tahu reaksi Mas Harlan setelah melihat foto-foto ini. Selesai membasuh wajahnya dan memoles bedak padat di kedua pipinya, Lupita mengambil tas di atas meja rias dan melangkah keluar kamar menuruni anak tangga. Kasihan sekali, ternyata Kak Harlan memiliki wanita lain yang lebih cantik dan sempurna. Ternyata kau itu dinikahi hanya untuk pelampiasan. Seru Della di sela langkah Lupita berjalan melewati ruangan tamu, yang ternyata sedang duduk wanita paruh baya dan Della. Lupita menarik nafas dalam, sebisa mungkin ia menahan emosinya dan memejamkan mata agar tidak terpancing dengan ucapan Della. Ia selalu ingat kata-kata suaminya agar menghindar dari Della dan ibu asuhnya. Tak ingin berdebat, Lupita berjalan tanpa menoleh. Pak Basir membukakan pintu untuk istri tuannya. Di perkantoran Vandeles, Ines turun dari taksi. Dengan percaya diri ia masuk ke dalam gedung perkantoran menuju lantai 15, tempat ruangan Harlan. Banyak karyawan yang tidak menyadari perubahan pada diri Ines. Dulu bobot tubuh Ines terlihat padat dan berisi dengan balutan busana ala-ala Korea, blues tunic style. Kini penampilan Ines sudah berbeda drastis, berbalut baju kantor. Span rok mini setinggi lutut dan blazer berwarna navy melekat anggun di tubuh Ines. High heels hitam itu berjalan cepat dan masuk ke dalam lift. Saat pintu akan tertutup, seorang pria berlari dan masuk ke dalam lift dengan tergesa. Ines yang berdiri di posisi sebelah kanan, terkejut melihat pria yang baru saja masuk tanpa menoleh padanya. "Pagi Tuan," sapa kedua orang wanita yang berada satu lift dengannya. Pria itu hanya mengangguk pelan. "Cih, masih saja angkuh," ucap Ines dalam hati. Pintu lift terbuka di lantai 10. Dua orang wanita keluar setelah berpamitan pada pria di posisi sebelah kiri. Kini tinggal Ines bersama pria yang ia benci selama ini berada dalam satu lift. Tanpa Ines sadari, pria itu mencuri pandang wajah Ines dengan kening mengkerut. "Siapa wanita ini? Sepertinya aku pernah melihat wajahnya, tapi di mana?" Pria itu mengingat dan berpikir, wanita cantik dengan postur tubuh ideal. "Ah sial, aku lupa mengingatnya," makinya dalam hati. Ting! Pintu lift terbuka, Ines membiarkan pria itu berjalan lebih dulu. Langkah kaki jenjang Ines mengikuti pria yang berjalan di depannya. Tepat di sebuah meja Ines berhenti. "Maaf Nona, saya ingin bertemu dengan Tuan Gurji." "Apa Anda sudah janjian?" tanya Alexa menatap lekat. "Tuan Georgi sendiri meminta saya untuk datang ke ruangannya." "Siapa nama Anda?" "Ines." "Oke." Alexa beranjak dari duduknya dan mengetuk pintu. Suara pria mempersilahkan untuk masuk. Alexa membuka handle pintu. Krek. "Tuan, ada seorang wanita datang mencari." "Siapa?" Harlan bertanya sambil mengikuti matanya keluar pintu. "Nona Ines." "Oh ya. Silakan suruh masuk." "Silakan Nona," ucap wanita S3 itu. Ines masuk ke dalam. Harlan persilahkan Ines untuk duduk di sofa yang berada di ruangan Harlan. "Wah, banyak perubahan pada dirimu Ines, kenapa istriku tidak cerita kalau kau sudah transformasi?" "Aku yang meminta Lupi tidak untuk menceritakan pada Tuan dan William. Karena bagiku itu hal yang memalukan." "Hahaha." Harlan tergelak, ia sungguh senang akhirnya Ines kembali ke perusahaannya. "Baiklah Ines, kita mulai baru kontrak kerjasamanya. Kau boleh baca dulu surat perjanjian ini, bila setuju kau bisa langsung tanda tangani." Ines menerima surat kontrak kerja itu dari tangan Harlan. Dan mulai membaca isi perjanjiannya. "Wat 12 tahun. Mata Ines terbelalak sempurna. "Kenapa kau tidak suka? Bukankah itu sangat menguntungkan untukmu?" "Jangka kerja 12 tahun sangat mengekang hidupku, Tuan. Aku juga akan menikah dan mengurus anak-anakku kelak di rumah. Tidak mungkin selamanya aku harus bekerja. Untuk apa memiliki suami bila dia tidak bisa mencukupi anak istrinya?" "Oke, oke. Aku akan buat kau karyawan eksklusif,
jadi kau boleh ajukan keberatan bila jangka waktunya kelamaan. Kau bisa menikah dan memiliki anak, bila ingin cuti dan mengurus anak silakan. Namun bila perusahaan meminta bantuanmu untuk membuat desain sebuah proyek kau tidak akan menolak bukan? Baiklah aku setuju. Ines tersenyum sumringah dan membubuhi tanda tangan di atas surat perjanjian. Proyek apartemen ini sudah kau buat, tinggal 305 lagi finishingnya. Tolong kau selesaikan, lusa akan ada meeting para investor. Harlan menyerahkan makalah pada Ines. Baik tuan, akan saya selesaikan secepatnya. Terima kasih Ines, kau boleh kembali ke ruanganmu. Ines beranjak dari duduknya dan berjalan ke arah pintu. Saat ia ingin membuka pintu, William sudah lebih dulu membukanya. Mata mereka saling bersitatap. Lagi-lagi William dibuat takjub dan terpesona dengan wanita yang ia temui tadi. Otaknya terus berpikir siapa wanita cantik itu. Dan untuk apa ia berada di ruangan Presdir Gurji. Ines membuang wajahnya dan berjalan tanpa menyapa sama sekali. Tuan, siapa wanita itu? Ada urusan apa ia kerungan tuan? Harlan terkekeh, apa kau tidak mengenali wanita tadi? Coba kau ingat siapa wanita itu. William menautkan kedua alisnya dan menggeleng kuat, sudahlah, aku tidak mengenalnya. Ucapnya pasrah. Hari ini aku sangat bahagia. Berkat istriku, proyek kita tidak akan gagal, desain apartemen itu sudah diambil alih oleh pemiliknya sendiri. Harlan tersenyum terbit. Apa? Maksud tuan proyek itu sudah diambil oleh pemiliknya? Apakah Nona Ines mau kembali datang ke perusahaan kita? Tentu saja. Wanita yang baru saja keluar dari ruangan ini adalah Nona Ines. What? William sangat terkejut dengan bola mata membulat sempurna. Jantungnya bertalu-talu ikut melompat-lompat kegirangan. Kenapa kau kaget? Tapi, kenapa wajahnya berubah? William terlihat tegang dan hampir tak percaya dengan perubahan Ines yang gratis. Tolong tuan tanda tangani berkas ini. Harlan membubuhkan tanda tangan di atas sebuah kertas. Kalau begitu saya permisi dulu tuan. William berjalan keluar ruangan dengan pikiran kemana-mana. Siang itu di dalam sebuah mall, pikiran Lupi tak tenang. Ingin ia menelpon suaminya dan menanyakan perihal foto-foto itu, namun ia urungkan karena takut mengganggu Harlan. Hari itu pikiran Lupi sedang kacau. Ia tidak jadi membeli perabotan untuk rumah barunya. Lebih baik nanti saja aku beli perabotnya. Saat ini hatiku sedang tidak enak, mengingat tulisan Mas Harlan untuk wanita cantik itu, dan tadi Della pun berkata seperti itu, seperti ada yang ditutupi Mas Harlan. Lupi terus berusaha berperang melawan hatinya. La tidak ingin mengingat foto-foto itu lagi, namun kenyataannya tidak bisa. Hatinya begitu sakit dan terluka bila mengingat itu semua. Lupita keluar dari mall dan berjalan ke parkiran. Nyonya di mana belanjaannya? Tanya Pak Basir heran, karena Lupita kita tidak membawa apapun. Pak, lebih baik Bapak pulang saja duluan, hari ini aku ingin pulang ke rumahku. Nanti sore aku pulang sebelum Mas Harlan sampai rumah. Tapinya, apa tidak jadi membeli perabotannya? Tidak Pak, nanti saja bersama Mas Harlan biar enak milih-milihnya. Ujar Lupita menutupi kegelisahannya. Ya sudah Bapak antarkan saja sampai rumah Nyonya. Tidak usah Pak, aku bisa naik taksi. Kebetulan aku sedang menunggu temanku. Tapi benerannya, Bapak pulang duluan tidak apa-apa. Iya Pak tidak apa-apa. Lupita tersenyum getir. Setelah Pak Basir pergi, ia memesan taksi untuk pulang ke rumahnya. Sampai depan teras Lupi membuka pintu, ia dan Ines sepakat memegang kunci satu-satu. Saat tiba di dalam ruangan, Lupita merasakan kepalanya pusing. Ia masuk ke dalam kamar dan tertidur di atas kasur empuk pembelian Ines.